Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Yuliana Manafe dengan NIM 1903046. Saya adalah mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Teknik Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, program studi D3 Teknik Pengolahan Minyak dan Gas Bumi angkatan 2019 kelas B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan ampas kelapa dengan kandungan fatty acid methyl ester atau FAM sebagai bahan baku pembuatan biodiesel dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian ini yakni kebutuhan masyarakat maupun pelaku industri terhadap bahan bakar minyak atau BBM berbasis fosil semakin meningkat, sedangkan ketersediaan BBM berbasis fosil semakin terbatas. Energi fosil merupakan energi terbatas dan ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Dampak penggunaan energi fosil salah satunya adalah menghasilkan emisi gas buang yang besar. Emisi gas buang pembakaran bahan bakar fosil mengakibatkan dampak pencemaran udara yang semakin parah. Atas dasar tersebutlah, berbagai energi alternatif terbarukan dan lebih ramah lingkungan dikembangkan. Upaya pengembangan sumber energi alternatif bersifat terbarukan dan ramah lingkungan seperti biodiesel dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan. Ampas kelapa adalah biomasa hasil perasan santan kelapa yang mengandung minyak sekitar 12,2 sampai 15,9% dan kandungan ini dapat dikonversi menjadi energi. Hal tersebut memungkinkan ampas kelapa menjadi salah satu sumber bahan alternatif yang dapat diolah menjadi biodiesel. Usaha pemanfaatan ampas kelapa untuk dijadikan bahan baku biodiesel merupakan suatu hal positif dalam diversifikasi hasil pengolahan buah kelapa. Daging buah kelapa memiliki kadar minyak yang tinggi, sekitar 69,28% dari bobot kering daging buah, walaupun jumlah minyak dari ampas kelapa hanya sekitar 12,2 sampai 15,9%. Ampas kelapa dapat dikonversi menjadi biodiesel dengan berbagai metode dan treatment yang digunakan. Potensi ampas kelapa dari sisa proses pengolahan daging buah kelapa cukup menjanjikan untuk digunakan sebagai bahan baku pada proses pembuatan biodiesel sebagai sumber energi alternatif pensubstitusi solar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pada proses pengolahan ampas kelapa untuk dikonversi menjadi biodiesel hanya menggunakan katalis kalium hidroksida atau KOH pada beberapa variasi konsentrasi yang dilakukan oleh Haidir pada jurnalnya. Namun kali ini pada proposal saya akan digunakan katalis asam dari H2SO4 karena dengan katalis asam metode esterifikasi dapat dengan mudah dan cepat untuk dilakukan. Karena mengingat minyak ampas kelapa memiliki kandungan asam lemak tinggi, maka pembuatan biodiesel pun menggunakan metode 2 tahap reaksi, yakni esterifikasi menggunakan katalis asam untuk menurunkan asam lemak dan transesterifikasi menggunakan katalis basa untuk membuat biodiesel. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana cara mengatasi sisa hasil pengolahan daging buah kelapa yang terbuang begitu saja dan upaya pemenuhan kebutuhan energi di masyarakat sebagai sumber energi alternatif. Maksud dan tujuan dari proposal saya adalah untuk dapat mengetahui pemanfaatan ampas kelapa sebagai bahan baku biodiesel dalam upaya penyediaan sumber energi alternatif. Penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, menjadikan solusi krisis energi bahan bakar minyak fosil dengan memanfaatkan biodiesel dari minyak ampas kelapa. Lalu yang kedua, upaya mengurangi pencemaran lingkungan akibat emisi gas buang bahan bakar minyak fosil. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangi limbah ampas kelapa dengan menjadikan bahan baku alternatif berupa biodiesel. Sebelum kita masuk lebih jauh pada metode penelitian ini, kita harus meninjau terlebih dahulu pengertian dari kelapa, ampas kelapa, minyak ampas kelapa, dan biodiesel. Kelapa adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku aren-arenan atau Arcisia. Dalam bahasa Inggris, kelapa dikenal dengan sebutan coconut palm, coco palm atau coconut tree.
Ampas kelapa merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan dari sisa pengolahan kelapa yang telah diambil santannya dengan cara diekstrak, baik menggunakan tangan maupun menggunakan mesin pres. Umumnya, limbah ampas kelapa tersebut sebagian besar ditumpuk dan dibuang ke lingkungan sekitarnya, dan hanya sebagian kecil diolah kembali menjadi produk lainnya yang bermanfaat, seperti untuk bahan baku pembuatan pakan ternak. Namun, proses pengolahan tersebut masih menyisakan limbah ampas kelapa dalam jumlah yang besar. Dalam jangka panjang, limbah ampas kelapa tersebut dapat mencemari lingkungan di sekitarnya, seperti tercemarnya sumber air, tanah, dan menimbulkan pencemaran udara dari bau busuk yang ditimbulkannya. Untuk mengatasi kendala tersebut, limbah ampas kelapa perlu diproses, dimanfaatkan lebih lanjut. Salah satunya adalah untuk bahan baku pembuatan biodiesel. Minyak nabati ampas kelapa atau Cocos nugifera memiliki kandungan trigliserida yang dapat membentuk fatty acid methyl ester atau FAM dalam pengolahannya dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif biodiesel. Kandungan trigliserida yang tersisa dalam ampas buah kelapa dapat ditranesterifikasi sehingga terkumpul kandungan fatty acid methyl ester atau FAM dan ampas kelapa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif biodiesel. Produk kelapa yang paling berharga adalah minyak kelapa. Mengkonversi minyak kelapa yang masih terkandung dalam ampas kelapa menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi in situ merupakan cara lain yang dipandang potensial untuk memproduksi biodiesel dari kelapa. Minyak kelapa dapat diperoleh dari daging buah kelapa. Pada penelitian ini memanfaatkan minyak ampas kelapa. Ampas kelapa memiliki kandungan minyak nabati sebesar 17-24%. Jumlah tersebut cukup digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dari sumber biologis terbarukan seperti minyak nabati, lemak hewan, dan lemak minyak nabati. Biodiesel lebih rendah emisinya dibandingkan dengan diesel petro, dan biodiesel dapat langsung digunakan tanpa harus memodifikasi mesin diesel. Nah, sekarang mari kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yakni buah kelapa dikupas kemudian dipisahkan dari kulitnya sehingga hanya tersisa isi kelapa dalam. Lalu yang kedua ada proses pengepresan menggunakan alat pres hidrolik. Lalu yang ketiga dilakukan perhitungan kadar persen FFA. Kemudian yang keempat dilakukan proses esterifikasi dan transesterifikasi. Dan yang terakhir yang kelima ada proses pemurnian yang dilakukan dengan proses mixing dan drying. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga materi ini dapat menjadi wawasan baru untuk teman-teman dalam pembuatan biodiesel menggunakan minyak ampas kelapa. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan.